Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas cara untuk menjaga kesehatan mental selama masa pandemi. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Bila tidak dikendalikan, tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, pemeriksaan dini atau screening kesehatan mental penting untuk dilakukan. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan, dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi. Kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang-orang yang sehat secara fisik dan mental. Berikut adalah gangguan yang sering terjadi selama pandemi berlangsung, yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri maupun orang-orang terdekat, perubahan pola baik dari pola tidur ataupun pola makan, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak, sulit berkonsentrasi, memperburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, dan juga dapat memunculkan gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi tambah parah. Namun, stres dan rasa cemas berlebih bisa dikelola dan ditangani agar tidak menimbulkan masalah kesehatan mental yang lebih parah di kemudian hari. Berikut ini tips menjaga kesehatan mental saat pandemi. Yang pertama bisa dengan melakukan aktivitas fisik, berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Latihan peregangan dan pernafasan juga dapat membantu untuk menenangkan diri. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan sistem imun. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat diperoleh dari nasi, sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Khususnya pada seorang perokok, cobalah menghentikan kebiasaan buruk tersebut mulai sekarang. Merokok akan meningkatkan resiko terinfeksi kuman penyakit, termasuk virus corona. Selain itu, batasi juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Kebiasaan buruk yang juga perlu diperhatikan adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, kita akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood kita pun akan lebih tidak stabil. Keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai, seperti misalnya memasak, membaca buku, menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Kelima, lebih bijak memilah informasi. Batasi waktu kita untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak, ataupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Pilah informasi yang kita terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Keenam, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja kita.
baik melalui pesan singkat, telepon, ataupun video call. Kita bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang kita rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang kita rasakan dapat berkurang sehingga kita bisa lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan pada masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Terkadang rasa cemas yang dialami akan sangat membebani, sehingga berbagai tips menjaga kesehatan mental yang sudah disebutkan tidak ampuh pada diri sendiri. Jika hal ini terjadi, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada psikolog ataupun psikiater terdekat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.